Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita ketemu lagi dengan materi matematika. Sekarang sudah menginjak ke bab 2 untuk pertemuan yang kedua, di mana pertemuan yang pertama kemarin sudah kita bahas tentang persamaan kuadrat, kemudian pemfaktoran yang sudah kalian peroleh waktu kalian di kelas 8. Nah, nanti di pertemuan yang kedua ini kita akan langsung untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Jadi nanti kalian bisa menyimak video berikut. Silahkan jika ada yang masih belum paham bisa ditanyakan, bisa lewat WA, bisa lewat aplikasi e-learning, atau juga bisa menggunakan Telegram, ya. Atau bisa kalian lewat channelnya Pak Edi juga tidak ada masalah. Oke, langsung saja anak, kita mulai bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kita mengulas sebentar di pertemuan yang pertama kemarin di bab 2 tentang akar-akar persamaan kuadrat, yaitu tentang sebenarnya apa sih akar itu. Kalau di sini kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu akar itu adalah pengganti X atau variabel. Bisa variabelnya bisa kita ganti beberapa huruf antara A sampai Z, ya. Jadi di sini tidak hanya X saja, nanti bisa dimungkinkan nanti variabelnya tidak X saja, nanti bisa P, bisa A dan sebagainya. Yang penting dia adalah pengganti dari variabel. Nah, pengganti ini biasanya dia berupa nilai atau angka atau bilangan. Nah, nanti membuat persamaan kuadrat tersebut menjadi kalimat benar, sehingga ruas kiri dan ruas kanan akan kita bisa tentukan. Ruas kiri dan ruas kanan itu akan sama. Ini sebagai contoh, kita kembali waktu di kelas 7 ada ya. Misalkan di sini ada 3P sama dengan 15. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya yang di sebelah kiri sama dengan itu namanya adalah ruas kiri. Kemudian di sebelah kanan ini adalah namanya ruas kanan. Nah, supaya kalimat matematika ini bernilai benar, maka P-nya harus kita cari. Ya, di sini harus kita cari. Ini harus dicari. Caranya bagaimana? Kita tentukan bilangan yang bisa mengganti P sehingga ruas kiri dan ruas kanan sama. Nah, dengan kata lain atau dengan kata sederhana, itu kita bisa menyimpulkan 3P, 3 kali P itu harus sama dengan 15. 3 kali bilangan berapa toh? Hasilnya 15. Sehingga nanti kita temukan nilai dari P itu adalah sama dengan 5. Kenapa dapatnya 5? Karena 3P itu sama dengan 3 kali 5. Hasilnya 15. Oh, berarti 3P sama dengan 15. Ini ruas kiri kita ganti menjadi P-nya kita ganti dengan 5. 3 kali 5 harus sama dengan 15. Oh, ternyata nilainya di sini juga sama, 15. Nah, berhubung ruas kiri dan ruas kanan ini sama, maka dikatakan 5 tadi ini adalah suatu akar dari persamaan 3P sama dengan 15. Ini adalah pengganti P. Jadi kita hanya mencari pengganti P atau pengganti variabel supaya ini menjadi kalimat tertutup atau kalimat benar. Kalau tadi 3P sama dengan 15, kita belum tentukan apakah kalimat ini benar atau salah. Jadi kalau sudah ketemu P-nya 5, maka itu benar. Kalau P-nya 1, berarti 3 kali 1 apakah sama dengan 15? Ini menjadi kalimat tidak benar. Nah, itulah sedikit info tentang akar-akar suatu persamaan. Nah, nanti kalau kita membahasnya adalah persamaan kuadrat, maka nanti akar-akarnya pasti ada 2. Bisa positif, bisa negatif. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, anak-anak perlu ingat kembali kemarin sudah kita sampaikan di pertemuan pertama, yaitu ada 3 cara.
Cara yang pertama adalah pemfaktoran, cara yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga ini rumus kuadratis ya. Ini yang sering digunakan oleh kakak-kakak tingkat kalian waktu SMA. Paling suka dengan cara yang ketiga, dengan rumus. Tinggal kita memasukkan angka-angka ke dalam rumus, nanti akan ketemu akar-akarnya. Nah, tapi untuk SMP nanti kita semuanya akan kita pelajari semua. Maka dari itu silahkan nanti anak-anak bisa memilih cara yang paling kalian suka itu yang mana, apakah pemfaktoran, apakah melengkapi kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus kuadratis. Oke, langsung ya anak-anak ya. Dari yang pertama tentang cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, di sini pemfaktoran itu adalah bisa kita gambarkan itu menjadi merubah operasi penjumlahan atau pengurangan itu menjadi operasi perkalian. Ini contohnya langsung dari menggunakan contoh bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini di sini adalah bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat suku 3 di mana A-nya ini sama dengan 1. Nah, nanti di sini ada dua cara, ada dua jenis. A-nya sama dengan 1 dengan A lebih dari 1. Nanti akan kita bahas tuntas pada pertemuan kali ini. Kemudian B-nya, BX ya, B-nya juga bernilai 1 di sini. Kemudian C-nya, C itu adalah konstanta, yaitu bilangan yang berdiri sendiri tanpa ada variabel di depan atau di belakangnya. Dia bernilai negatif 12. Nah, untuk memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat suku 3 AX kuadrat plus BX plus C itu dengan cara sangat sederhana. Jadi kalau kita ada kata-kata faktorkan dahulu, di sini berarti kita harus mencari dua bilangan nih. Nah, tugas kalian tugasnya adalah mencari dua bilangan. Hanya dua bilangan saja atau dua angka. Jika nanti dua angka nanti dioperasikan dikalikan, akan nilainya akan sama dengan 1 dikalikan negatif 12. Nah, sama dengan negatif 12. Jadi depan dan belakang ini kita kalikan dulu. Supaya nanti kita akan bisa mencari kedua bilangan jika dikalikan itu sama dengan 1 kalikan C, A kalikan C. Nah, di sini. Jadi kita kalikan A dan C-nya ini kita kalikan. Nah, cari dua bilangan jika dikalikan sama dengan AC, A kalikan C, yaitu 1 kali negatif 12 sama dengan negatif 12. Kemudian jika dioperasikan jumlah itu menjadi B di sini nilainya adalah 1. B. Nah, di sini. Yang pertama, kalau dikalikan itu sama dengan A kalikan C, anak-anak ya. 1 kalikan 12, negatif 12 itu sama dengan negatif 12. Kemudian jika ditambah itu sama dengan B. Nah, kedua bilangan ini berapa ya? 1 dan negatif 12. Oh, berarti ada 3 dan 4. Nah, tapi yang bertanda negatif yang mana? Kita tentukan. Oh, kalau dijumlahkan itu 1, berarti ya negatifnya adalah negatif 3. Kenapa? Negatif 3 ditambah 4 itu hasilnya pasti 1. Karena apa? Hutang 3 dibayar 4 itu masih sisa 1, maka positif. Kalau kita kalikan negatif 3 kalikan 4 ini menjadi negatif 12. Sehingga kedua angka ini yang sudah kalian tentukan tinggal dimasukkan ke dalam akar-akar faktor-faktornya saja. Nah, di sini 4-nya adalah positif anak-anak ya. Nah, di sini 4 positif, kemudian 3-nya adalah negatif. Untuk X-nya ini dapatnya dari mana? Dari X kuadrat ini. Jadi kalau ini kita kalikan, kedua ini kita kalikan, ini hasilnya akan sama dengan X kuadrat di sini. Nah, di sini anak-anak. Hasilnya di sini. Sehingga X ini hadis ini wajib. Ini adalah bentuk umum dulu pemfaktoran suku 3 persamaan kuadrat.
Kemudian setelah kalian bisa menentukan ini faktor-faktor dari persamaan kuadrat suku 3, baru kalian bisa untuk mencari akar-akarnya. Untuk mencari akar-akarnya sangat mudah, nah, perhatikan berikut. Untuk menentukan akar-akar dari persamaan di atas, maka setiap tanda kurung dipisahkan dahulu menjadi yang pertama. Ini yang mana ini yang dipisahkan? Yang dipisahkan ini tanda kurung ini. X plus 4 ini adalah suku yang pertama. Ini adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah X min 3. Ya, bukan suku lagi. Kalau yang di atas ini adalah suku 3, kalau yang di bawahnya adalah satu suku dengan dua faktor. Kalau ini adalah 3 suku, yang pertama suku pertama adalah X kuadrat, kemudian suku yang kedua adalah X, suku yang ketiga adalah negatif 12. Tapi kalau yang bawah ini setelah kita faktorkan, ini menjadi suku 1 dengan dua faktor. Faktor yang pertama adalah X plus 4 karena dibatasi tanda kurung. Kemudian faktor yang kedua X min 3. Jadi kita bisa X plus 4 kita sendirikan, X min 3 kita sendirikan. Semuanya kita sama dengan 0. Yang pertama adalah X plus 4 sama dengan 0. 4-nya kita geserkan ke kanan atau kita pindah ruas. Ingat, di kelas 7 atau kelas 8 pindah ruas tandanya berubah. Begitu kan? X1 sama dengan negatif 4. Karena 4-nya pindah ke sini. 0-nya dianggap aja tidak ada. Faktor yang kedua, ini adalah X min 3 sama dengan 0. Min 3-nya, negatif 3-nya kita pindah ke ruas kanan. Ingat, negatif menjadi positif. Biasanya di dalam aljabar positif tidak ditentukan. Nah, dari sini X1 sama dengan negatif 4, X2-nya sama dengan 3. Inilah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus X min 12 sama dengan 0. Jadi ini, jikalau ini kita masukkan anak-anak, ya, X1 atau X2 ini kita masukkan, karena ada kata atau ini ya, karena ada kata-kata atau, berarti pilih salah satu boleh. Nah, di sini kalian bisa memasukkan 3 ke dalam sini. Apakah hasilnya sama dengan 0? Pasti kita tanggung sama dengan 0. Kita masukkan coba 3 kuadrat itu sama dengan 9. X-nya ditambah diganti 3 itu, kalau kita tambahkan berapa? 9 tambah 3, 12. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan jika X-nya kalau kita ganti negatif 4, pasti sama saja. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus X min 12 adalah negatif 4 dan 3. Nah, contoh lagi kita buat. Nah, sekarang tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Sama anak-anak. Nah, kenapa enggak sama? Sama. Ini di depannya di angka 1 ini, yang nomor 1 ya. Nah, ini kita kalikan. 1 kita kalikan dengan negatif 45. Itu berapa? Negatif 45. Jadi kita cari dua bilangan. Jika dikali, berarti ada 2 di sini. Kalau kita kalikan, itu menjadi 1 kali negatif 45, oh negatif 45. Kemudian jikalau ditambah, ini menjadi 12. Siapakah bilangan tersebut? Yo, siapa ini? Jika dikali adalah 45, negatif 45, jika ditambahkan adalah 12. Itu siapa? 3 dan 15. 3 dan 15. Sekarang kita perhatikan mana yang bertanda negatif. Kita lihat pada operasi penjumlahan nih. Untuk menentukan positif negatifnya kita lihat pada operasi penjumlahan. Di dalam operasi penjumlahan nilainya adalah positif 12. Maka yang besar ini tandanya positif, maka yang kecil tandanya negatif. Negatif 3. Inilah bertanda negatif. Negatif 3 ditambah 15 plus 12. Negatif 3 kalikan 15 sama dengan negatif 4. Tinggal saja faktor-faktor ini kita masukkan ke dalam bentuk umum pemfaktoran suku 3 bentuk kuadrat.
persamaan kuadrat. Nih. Oh, ya, bentar. Nah, kita lihat di sini. Nah, nih. Kelihatan? Dapatnya adalah positif 15. Nah, ini adalah positif 15, kemudian negatif 3. Dapatnya ini dari mana? Dari kita tadi. Kalau kita jumlahkan, kita kalikan, itu sama dengan 1 kalikan negatif 45. Negatif 45 hasilnya jika ditambahkan 12. Setelah itu, untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya, tinggal kita pisah satu suku ini menjadi 2 faktor. Kita pisah faktor yang pertama x plus 15 sama dengan 0, dengan 15-nya positif 15 nih. Kita ganti, kita pindah ke kanan menjadi negatif. Positif pindah ruas jadi negatif. Kemudian suku yang kedua x min 3 sama dengan 0. Min 3-nya atau negatif 3-nya kita pindah ke kanan menjadi positif, tidak usah ditulis positifnya. X2 sama dengan 3. X1 sama dengan negatif 15 atau X2-nya sama dengan 3. Itulah untuk cara mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Contoh nomor 2 ini berbeda nih. Ini bukan suku 3 lagi, tapi ini suku 2. Operasinya pengurangan. Ingat, pemfaktoran kemarin ada 3 ya. Yang pertama adalah dengan distributif, kemudian selisih kuadrat, kemudian suku 3. Suku 3-nya sudah kita bahas. Sekarang yang ini adalah suku 2. Operasi pengurangan. Oh, berarti kemungkinan dia adalah menggunakan selisih kuadrat. Ingat, pemfaktoran dengan menggunakan selisih kuadrat itu bisa kita gunakan jikalau setiap suku bisa kita akar kuadratkan. Apakah bisa 5 di akar kuadrat? Tidak bisa. Apakah 30 itu bisa di akar kuadrat? Tidak bisa. Maka dari itu, ini kita menggunakan cara yang pertama dalam pemfaktoran, yaitu menggunakan sifat distributif, yaitu membagi setiap suku dengan angka atau variabel yang sama. Sekarang 5y kuadrat min 30y. 5 dan 30. 5 dan 30 bilangan yang bisa membagi 5 dan 30 itu adalah 5. Nah, ini pembaginya. Kita tulis dulu pembaginya. Kita cari dulu pembaginya, bagi bersama ya. Pembagi bersama yang pertama adalah sama dengan 5 angkanya. Kemudian suku yang pertama ini ada variabel y kuadrat. Suku yang kedua juga ada variabel y. Variabel atau huruf yang bisa membagi y kuadrat dan y itu adalah y. Sehingga nanti pembagi bersamanya adalah 5y. Sehingga nanti 5y kuadrat dibagi 5y sama dengan berapa? 30y dibagi 5y sama dengan berapa? Sehingga bisa kita lihat di dalam penyelesaian, anak-anak. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Nah, di sini pembagi bersamanya sudah kelihatan nih, pembagi bersama. Yaitu 5y di sini. 5y ini adalah pembagi bersama. Kenapa dapatnya y, Pak? Karena ya, kita lihat ya. Kalau kita tuliskan 5y kuadrat dibagi 5y. Kita coret 5-nya nih. Nah, y-nya kita coret Pak. Sini. Tinggal 1 y. Kemudian 30y dibagi dengan 5y. Nah, di sini kita coret aja 5-nya dengan 30. Ini 6. Y-nya kita coret y dengan y. Tinggal 6. Y kurangi 6. Nah, inilah ya di sini. Nah, sisanya pembagi bersama. Kemudian di dalam tanda kurung ini adalah sisanya. Nah, ini juga ada satu suku anak-anak 5y dalam kurung y min 6 sama dengan 0. Ini satu suku dengan 2 faktor. Faktor yang pertama adalah 5y. Faktor yang kedua adalah y min 6. 5y sama dengan 0, berarti y satunya 0 dibagi 5, pasti jawabannya 0 di sini. Nah, ini akar bersama. Akar pertama dari 5y kuadrat min 30y sama dengan 0. Apa benar Pak kalau kita ganti 0 apakah jawabannya 0?
Coba aja kita masukkan. Y kuadrat 0 kuadrat 0. 5 kalikan 0, 0. 30 kalikan Y. Y kita ganti 0. 30 kalikan 0 sama dengan 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Pas. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Menjadi kalimat tertutup. Kemudian faktor yang kedua yaitu adalah Y-6. Sama juga Y-6 sama dengan 0. Min-nya, negatif 6-nya kita pindah ke kanan menjadi positif. Jadi Y yang kedua sama dengan kalau kita masukkan pasti juga jawabannya 0. Ya, jadi Y1 sama dengan 0, Y2-nya sama dengan 0. Kalau kita susun menjadi himpunan penyelesaian itu adalah Y1 dulu 0,6. Ya, inilah akar-akar persamaan dari Y kuadrat min 30Y. Kalau ini yang kiri kita tulis HP himpunan penyelesaian, yaitu yang pertama negatif 15,3. Nah, ini adalah cara mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran. Mudah kan anak-anak ya? Tidak susah kan ya? Dengan cara seperti itu, tentukan dulu. Kalau dia suku 3, tidak ada masalah, is oke. AX kuadrat plus BX plus C syaratnya itu. Kita tentukan dua bilangan jika dikali A kalikan C, jika ditambah itu sama dengan B. Tentukan dua bilangan tersebut. Kalau nanti soalnya bisa kita akar kuadratkan nih. Oh, berarti menggunakan selisih kuadrat, yaitu A plus B, A min B, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B, A min B. Kalau dengan distributif berarti kita mencari pembagi bersama. Pembagi bersama dengan cara setiap suku dibagi dengan angka atau variabel yang sama. Oke, kita lanjut. Kita perhatikan di sini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang pertama adalah X kuadrat, di sini X kuadrat ditambah 2X min 3 sama dengan 0. Sama, anak-anak tentukan dua bilangan. Nah, yang pertama kita faktorkan dulu. Jika nanti kita kalikan itu sama dengan nih ada angka 1 dengan negatif 3. Kita kalikan nih. Ini kita kalikan dulu. Negatif 1 kalikan negatif 3 min 3. Kemudian jika 0 ditambah ini menjadi 2. Siapakah dia gerak? Yuk, siapa? Jika dikali itu adalah min 3, jika ditambahkan itu adalah 2. Itu 1 dan 2. Maaf, 1 dan 3. Nah, sekarang ya tanda negatif yang mana ini? Kita lihat pada operasi penjumlahan ini. Kalau tandanya positif, maka yang besar positif, maka yang kecil tandanya negatif. Kita lihat negatif 1 ditambah 3 itu sama dengan 2. Negatif 1 kalikan 3 sama dengan negatif 3. Tinggal aja kita masukkan. Kita faktorkan X min 1 X plus 3 sama dengan 0. Akar-akarnya berarti akar-akar sama kuadratnya yang pertama X min 1 sama dengan 0. X satunya berarti 1 karena negatif satunya pindah ke kanan. Atau X plus 3 sama dengan 0. 3-nya kita pindah ke kanan. Ini menjadi X2 sama dengan negatif 3. HP-nya kalau kita diminta menentukan himpunan penyelesaian yaitu X1-nya 1, X2-nya adalah negatif 3. Inilah akar-akar persamaan dari X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian itu contoh nomor 1. Contoh nomor 2 nih. Nah, 3X kuadrat sama dengan 5X plus 2. Bentuknya kan bentuknya seperti ini. Ini bagaimana ini Pak? Wah, kalau yang ini nanti kita bahas berikutnya setelah ini. Karena di sini adalah bentuknya adalah
A-nya lebih dari 1. Nah, ini lebih besar dari 1. Untuk pemfaktoran A lebih besar dari 1, kita harus perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini. Nah, di sini kita punya 3x kuadrat plus 7x min 6. Anak-anak bisa memperhatikan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, nanti di sini ada sedikit perbedaan. A-nya di sini lebih dari 1. Nah, bagaimana cara kita? Sama sebenarnya, kita nggak ada perubahan anak-anak. Cari dua bilangan. Cari dua bilangan, jika dikalikan nanti, jika dikalikan yaitu nanti akan menghasilkan negatif 3 kalikan negatif 6. Nah, di sini kita kalikan dulu. Ini menjadi negatif 18. Jikalau ditambah itu menjadi 7 atau B. Siapakah dua bilangan ini? Kalau dikali itu adalah berapa? Negatif 18, jika ditambah itu adalah 7. Siapa dia? 2 dan 9. Jika kita kalikan adalah 8 negatif 15. Kita lihat pada operasi penjumlahan. Kalau dia positif, maka yang besar positif, maka yang kecil negatif. Negatif 2 dan 9. Tapi anak-anak perlu kalian ingat, untuk yang seperti ini agak sedikit berbeda. Mari contohkan di sini. Nanti biar kita sama-sama nih ya. Nah, soal itu variatif. Kalau kita tidak sampaikan, takutnya nanti kalian akan bingung. Nah, di sini ini khusus untuk A-nya lebih daripada 1. Jika kita lihat penyelesaiannya nih, kenapa mendapatnya adalah 3x min 2 dan x plus 3, padahal di sini 9, kan begitu. Pasti ada yang bertanya, mungkin di kelas 8 nggak berani kalian bertanya pada Bapak Ibu guru yang mengajar. Nah, tapi sekarang kita harus berani. Nah, di kelas 9 kita harus bertanya, kenapa Pak di sini kok benar ini adalah negatif 2-nya, ini betul. Nah, di situ ada negatif 2-nya ya. Di sini ada. Tapi di sini kok 3 tidak 9. Kenapa? Nah, untuk yang akar-akar nanti dulu, jangan diperhatikan. Kita perhatikan yang kita dalam tanda tanya di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, anak-anak, kalau di kelas 8 kalian belum pernah disampaikan, sekarang kita lihat di sini. Nah, untuk menentukan akar menentukan persamaan pemfaktoran dari persamaan 3x kuadrat plus 7x min 6 sama dengan 0 dengan A itu lebih daripada 1, maka kita menggunakan di sini bentuk atau bantuan rumus seperti ini. Di sini bantuan rumusnya ini. Ini bantuan rumus kita ini, yaitu 3x ditambah 9, karena tadi angka yang pertama adalah 9, kemudian 3x min 9 di sini. 3-nya dapatnya dari mana ini Pak? 3-nya dapatnya dari A. Jadi bentuknya nanti anak-anak kalian akan ada pemfaktoran pembantu, yaitu adalah AX plus P dalam kurung AX plus Q dibagi A. Nah, inilah adalah pemfaktoran pembantu bentuk suku 3 dari persamaan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A lebih daripada 1. Fungsinya nanti ini kita akan menyederhanakan A-nya yang di dalam bawah ini nanti akan kita hilangkan. Ini harus hilang. Nah, ini kata-katanya harus hilang. Nah, di sini. Bagaimana cara menghilangkan Pak? Cara menghilangkannya sangat mudah. Yang penting kalian menentukan P dan Q-nya dulu. P dan Q-nya adalah dua bilangan. Jika dikali itu adalah A kalikan C. 3 kalikan negatif 6, yaitu negatif 18. Kemudian P dan Q ini yang kedua, jikalau ditambah sama dengan B yaitu 7. Ketemu kita ya, negatif 2 dan 9. Nanti kita masukkan
AX itu adalah 3X plus P. P-nya adalah yang pertama 9 atau negatif 2, bebas. Kemudian AX di sini adalah A-nya 3, X-nya biasa, ditambah Q. Q-nya kalau yang pertama tadi 9, maka yang kedua adalah negatif 2 di sini. Kemudian A-nya yang bawah ini adalah 3 sendiri. Nah, nanti supaya ini hilang anak-anak, maka dari kedua faktor ini 3X plus 9, 3X min 2, mana lagi yang bisa difaktorkan? Yang bisa difaktorkan itu adalah yang depan, Pak, 3X plus 9. Kalau 3X min 2 bisa nggak kita faktorkan dengan distributif, dibagi dengan bilangan yang sama atau variabel yang sama? Tidak bisa 3X min 2. Yang bisa siapa? 3X plus 9 dibagi siapa? Dibagi 3. Di sini muncul 3. Ini adalah pembagi bersama 3 karena 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 adalah 3. 3X dibagi 3 adalah X karena 1X. 9 dibagi 3 adalah 3. Ini adalah pembagi bersama. Ini pembagi bersama. Kemudian ini adalah sisanya, sisa hasil bagi. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini anak-anak, ini adalah satu suku dengan 3 faktor. Faktor yang pertama itu adalah 3, faktor yang kedua adalah X plus 3, faktor yang ketiga adalah 3X min 2. Inilah yang bisa dicoretkan. Nah, di sini. Sehingga muncul sisanya. Setelah kita coret, sisanya 3 kan hilang dengan di bawah. Hilang-hilang, tinggal X plus 3 kali 3X min 2. Inilah dari hasil pemfaktoran dulu, bukan akar-akarnya. Ini adalah pemfaktoran. Ini hasil pemfaktoran. Hasil pemfaktoran. Nah, muncul. Ini kita bawa ke sini anak-anak. Nah, ini kita bawa ke sini. Muncul 3X min 2 kali X plus 3. Dapatnya dari mana? Ini panjang lebar tadi. Saya harapkan kalian tidak bingung. Nah, dapatnya dari sini nih. Kita menggunakan faktor pembantu. Namanya ini adalah faktor pembantu. Nah, pembantu siapa? Untuk suku 3, persamaan suku 3, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A-nya lebih dari 1, yaitu menggunakan AX plus B dalam kurung AX plus Q dibagi A. Nah, nanti masing-masing faktor yang di atas membilang ya, salah satu harus bisa difaktorkan lagi atau dua-duanya. Kalau misalkan nanti satu kok kurang, maka kedua-duanya ya, tentukan. Kalau sudah terbiasa untuk memfaktorkan menggunakan distributif, yaitu membagi bersama. Kita bagi dengan angka atau variabel yang sama supaya nanti bisa menghilangkan penyebut 3 di sini atau A. Kalau sudah seperti ini, berarti hanya satu faktor yang kita faktorkan kembali. Di dalam faktor faktorkan lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian aman, sudah selesai. Jadi sudah agak bernapas lega. Kenapa? Untuk mencari akar-akarnya tinggal dibagi. Faktor yang pertama 3X min 2. Min 2-nya kita pindah ke kanan, itu menjadi positif 2. 3X ya di sini. 3X sama dengan 2. X-nya berarti 2/3. Itu dibagi. Ya. 2 dibagi 3, 2/3 atau berapa? Tidak bisa disederhanakan. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah X plus 3. X plus 3 sama dengan 0. 3-nya kita pindah ke kanan. Menjadi X2-nya sama dengan min 3. Itu. Bagaimana anak-anak? Ya. Untuk pemfaktoran suku 3 dengan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A
lebih dari 1, maka kalian harus ingat ada faktor pembantu, yaitu AX plus B dikalikan AX plus Q dibagi A. Ya, oke, langsung aja kita ke contoh soal satu lagi biar kalian lebih paham. Ini contohnya. Nah, di sini 3x kuadrat min 14x min 5 sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, tugas kalian mencari dua bilangan. Nah, yang pertama dua bilangan. Jika nanti kita kalikan itu sama dengan 3 dikalikan negatif 5. Ini kita kalikan di sini. Jadi berapa tuh? Menjadi negatif 15. Kemudian jikalau kita tambah, ini menjadi negatif 14. Nah, dari sini siapakah kedua bilangan tersebut? Kalau dikali adalah negatif 15, kalau ditambahkan sama dengan negatif 14. Oh, berarti 1 dan 15. Dikalikan 15. Kalau ditambah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat. Penjumlahannya tandanya negatif, maka yang besar bertanda negatif. Yang kecil tandanya positif. Nah, sehingga ini kita gunakan faktor pembantu. Nah, faktor pembantu. Ya, faktor pembantunya bagaimana? Nah, mudah sekali. 3x plus 1 dalam kurung ya anak ya, dikali 3x min 15 dibagi 3. Nah, dari sini bisa kita tentukan mana yang bisa difaktorkan kembali, apakah faktor yang depan ini 3x plus 1 ataukah 3x min 15. Oh, berarti yang belakang yang bisa kita faktorkan kembali ini menjadi, nah, yang depan biarkan saja 3x plus 1. Nah, kemudian cari bilangan yang bisa membagi 3x dan 15, yaitu angka 3. Nah, di sini adalah 3 dalam kurung 3x bagi 3, ketemunya adalah x. Kemudian negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5 dibagi 3. 3-nya dicoret. Hasilnya dengan faktor pembantu 3x plus 1 kali x min 5 saja. Nah, ini adalah faktor pembantu, sehingga akar-akarnya, ya, akar-akar persamaannya menjadi, nah, yang pertama 3x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kita geser aja ke kanan, kita pindahkan menjadi 3x sama dengan negatif 1. X-nya berarti negatif 1/3. Atau, nah, ini ada kata atau. Yang kedua, faktor keduanya x min 5 sama dengan 0. Kita geserkan aja negatif 5 ke kanan, menjadi x sama dengan 5. Oh, negatif 1/3 itu adalah x1, 5-nya x sama dengan 5 adalah x2. HP-nya, oh, pasti berapa? Negatif 1/3,5. Inilah cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran. Baik menggunakan pemfaktoran sifat distributif, selisih kuadrat maupun suku 3, bentuk AX kuadrat plus BX plus C sampai A-nya lebih dari 1. Kalau A sama dengan 1 lebih sederhana tanpa menggunakan faktor pembantu. Faktor pembantunya dari kandang kembali ini adalah AX plus P dalam kurung AX plus Q dibagi A. Ini adalah faktor pembantu untuk pemfaktoran suku 3 bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A lebih dari 1. Mudah-mudahan
apa yang tadi disampaikan bisa kalian terima dengan baik. Jikalau masih ada kalian merasa kesulitan atau belum paham, bisa langsung ditanyakan, tidak usah malu-malu ya. Oke, bagi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.